Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Oke, selamat bergabung kembali di Cecep Rider ya. Kita ini habis beres mengbal di lapang progresif Gede Bage, Bandung, kota Bandung. Aduh, lumayan capek ya. Itu ripuh malapangnya. Jangan dulu. Sebelum lanjut, kita subscribe dulu, silakan yang belum subscribe ya. Yang baru menonton nih video Cecep Rider, jangan dulu coba di subscribe dulu, di like dulu videonya ya, atau tonton video-video sebelumnya. Oke, mudah-mudahan semua yang nonton video ini selalu tetap disehatkan ya, kemudian dilancarkan segala urusannya, mendapat lindungan Allah, mendapat ridho Allah, dan menjadi sahabat-sahabat yang selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita ada perjalanan pulang ya. Perjalanan pulang ya ke rumah ya tentunya ya. Aduh, pulang malam nih, capek banget ya, habis dari undangan, kemudian mengbal di progresif ya. Oke, sebelum itu kita doakan juga ya untuk ikhwatul iman, sahabat-sahabat kita seiman, seagama, yaitu korban yang ada di Palestina yang mendapatkan serangan begitu dibombardir ya, diserang, dijebak, nggak tahu sih ya, wallahu alam ya. Itu pertamanya itu Hamasnya dulu katanya tuh nyerang ke Israel ya, nggak tahu itu. Nah itu tuh yang di pinggir itu sate damri yang laku ya, itu omsetnya gede sampai 10 juta itu sehari. Oke, diserang sama Hamas, kemudian katanya membalas menyerah. Itu mah alasan saja ya, katanya ada yang ngomong Hamas itu masih orang-orang Israel, buatan Israel ya, kayak ISIS gitu ya, buatan mereka juga, orang-orang mereka. Makanya ketika mereka ingin menyerang lagi Gaza, dibuatlah sebuah skenario ya, Hamas dulu menyerang Israel ya, begitu teganya ya mereka itu, sampai mengorbankan penduduknya sendiri ya, orang Israelnya, untuk berada dalam skenarionya gitu ya. Dalam skenarionya supaya bisa menyerang habis-habisan ke Palestina sekarang ini ya, sampai rumah sakit pun sekarang diserang, rumah sakit Indonesia gitu ya, yang ada di Palestina itu luar biasa guys. Nah kita motong ya, pulangnya ke sini ya, masuk ke jalan rumah sakit. Nah nanti kita ke Panghegar kayaknya. Untuk menghindari macetnya Bundaran Cibiru ya. Oke guys, itu ya, kita doakan ya. Karena gimana ya, kalau berbicara tentang Palestina ini kita hanya bisa berdoa, menyumbang ya. Sekarang sumbangan pun ditutup di sana tuh, nggak bisa memberikan pokoknya ya, kita doakan saja, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya, bisa dapat santunan atau apa di sana, bisa semuanya selamat lah, Allah memberikan keselamatan. Mari kita doakan saja ya, dengan doa yang selalu kita sekarang ini baca di kunut najilah ya, setiap sholat fardu. Setelah itu disarankan setiap rakaat terakhir itu setelah itidal ya, itidal itu kan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah langsung berdoa, Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin, Allahumma ansur
muzdahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al mustad'afina fi Palestin fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'iddin minad dhalimina wal kafirina wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sujud ya, itu doanya ya. Semoga orang-orang yang ada di Palestina itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang didolimi, orang-orang lemah yang didolimi gitu ya, orang-orang mustahid ya, atau dimanapun gitu ya, orang-orang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran ya. Orang-orang yang menyerangnya itu, orang yang mendolimi itu siksa ya dari Allah ya, diberikan siksa, diberikan kecelakaan lah gitu ya. Kita di sini hanya bisa berdoakan. Jadi silahkan semuanya untuk disarankan kunut najilah setiap sholat fardu ya, baik itu sholat duhur, subuh, asar, maghrib, isya ya. Di rakaat terakhir itu baca kunut najilah ya. Kita doakan untuk keselamatan mereka dan untuk kemenangan umat Islam ya. Itu karena apa sekarang itu, aduh saya nggak bisa komen ya. Kita tuh nggak bisa komen karena orang Indonesia ini untuk negaranya sendiri sulit untuk berjuang, berjihad melawan kezaliman gitu ya. Apalagi sekarang pergi ke Palestina gitu ya, kalau pemimpinnya tidak mengomando gitu ya, ya sudah, tidak ada komando maka akan mati konyol gitu ya. Kita bisa saja sendiri-sendiri berangkat gitu ya, mati konyol. Kita itu perlu komando, perlu pemimpin, perlu pasukan, persenjataan dan lain sebagainya. Nah yang namanya negara-negara Islam itu bagaimana sekarang itu, seperti jangankan Indonesia, yang ada di Timur Tengahnya sendiri lah gitu ya, yang mengaku negara Islam gitu ya, tidak mau mereka itu sampai berkorban, menyatakan perang gitu ya kepada Israel itu, menyatakan perang kepada Israel. Israel itu kecil ya, sebenarnya negara Islam itu di Asia itu banyak, di Afrika banyak, di dunia banyak. Takut dengan adidaya negara Amerika, Uni Eropa gitu ya, yang sama-sama mendukung Israel gitu. Karena ini sudah sebut kafir harbi ya, sudah memerangi ini. Kita hanya astagfirullahaladzim ya itu. Ya mudah-mudahanlah kita doakan saja ya. Doakan kalau kita punya sedikit rezeki, sumbangkan untuk donasi-donasi kita ya. Terus doakan setiap sholat ya. Mudah-mudahan mereka selamat ya Allah. Mereka yang menyerang itu dicelakakan ya Allah. Amin. Ya itu ya, aduh. Ya. Tidak bisa merasa sakitnya itu kenapa? Merasa tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Selama puluhan tahun diserang. Didolimi, direbut negaranya, dijajah lah intinya. Harusnya Indonesia itu ya yang sudah merasakan penjajahan itu 350 tahun, 3,5 tahun oleh Jepang. Bagaimana rasanya dijajah? Apalagi sekarang udah zaman kemerdekaan, di mana-mana negara merdeka, Palestina tetap dijajah, guys. Dan semuanya seperti tidak bisa apa-apa ya. Negara-negara yang lain itu kalah kita itu sebenarnya. Islam itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melawan. Harusnya melawan ya. Warung udut. Oke guys, ya kita doakan saja ya. Kita sudah nih, kita motong ke Sindang Reret ya ini. Nanti kita keluar sebelum Borma Cipadung ini. Gelap ya, emang malam gelap. Gelap-gelap malam gulitau.
Oke guys, nah ini teh tempat pembuangan sampah ya guys. Kemarin saya lewat lagi ke sini numpuk pisan, karena apa yang di pusatnya itu kenapa ya longsor atau apa ya, nggak bisa, pokoknya dihentikan pengiriman ke sana ke pusat, ke tempat pembuangan akhirnya. Aduh, gimana ini solusinya guys untuk sampah ini ya, karena semuanya pasti nyampah. Kalau di lembur mah gitu, sampah tadi dibakar ya, buat kita tuh buka buat gombangan ya, gombangan buat sampah, menggali dari tanah itu di kebun di mana deket kolam gitu ya. Kalau sampah basahnya dibuang ke kolam, dikasih makan ikan, sayur yang kayak gitunya. Kalau yang sampah kayak plastik gitunya dibakar ya, langsung itu tuh setiap hari teh sore bakar sampah ya. Nah kan kalau di kota itu beda lagi ya, kalau ada yang ngebakar sampah itu langsung bau gitu ya, bau asap gitu, gimana takut yang kena kebakaran juga ya gitu ya, kena angin, kena ke rumah gitu, takut juga gitu ya. Nah kita masuk ini udah belok ya, masuk ke Jalan Legit Mbah Jaksa ya. Harusnya kalau menurut saya ya, hematnya itu setiap kampung lah kalau di kota nih ada tempat khusus pembakaran sampah yang semua sampahnya itu bisa hancur gitu ya, dengan api berapa ribu derajat gitulah, khusus untuk pembakaran sampah mah itu dikhususkan apinya teh gitu, yang semua hancur meleleh gitu. Adalah mungkin ada sistemnya gitu, ketika hasil pembakaran itu langsung keluar kemana gitu ya, pembuangannya gimana, pokoknya mah dah kalau ditumpuk-tumpuk terus kayak gitu ya, aduh sulit. Harusnya itu ada dikasih setiap hari, nggak bisa nunggu seminggu. Seminggu itu udah menggunung ya, kalau sampah itu setiap hari harus dibakar gitu ya, harus dibakar. Apalagi yang sekampung, harusnya se-RT per RT lah pembakaran sampah itu, karena kalau per rumah itu sulit. Gimana per rumah, per RT lah, RT ya, RT itu ada khusus pembakaran sampah setiap hari bakar gitu ya. Dan si warga membuang sendiri, dia membuang sendiri ke tempat pembakaran, membakar sendiri. Harusnya ya disediakanlah tempat pembakaran yang bisa dia melakukan pembakaran sendiri gitu ya. Nah sekarang juga di kota itu ini apalagi dekat gunung ya, saya kalau main-main mau motoran ke gunung gitu, itu buang sampah itu di hutan ya, di sungai-sungainya, aduh itu ya, sengaja mereka tuh naik ke atas hutan gitu ya, ke gunung buat buang sampah. Aduh, makanya jadi tercemar gitu ya. Aduh, sampah ini gak bakal selesai ini, urusan sampah ini ya. Kita harus punya solusinya, harus punya kesadaran sendiri terhadap sampah tersebut ya, punya sadar kalau produksinya kita teh sering produksi sampah, kalau menghilangkannya susah. Aduh, harus ini masuk atau pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan ya, desa buat gitu ya tempat pembakaran sampah gitu ya, per RT lah, per RT ya, RT bisa bakar sendiri gitu, jangan hanya membuang harus langsung dibakar ya, harus bakar. Atau orang yang lihat ada sampah di tempat pembakaran sampah harus mau ikut membakar, dan di sana disediakan gitu ya, bagaimana disosialisasikan cara membakarnya gitu ya, seperti itu ya. Aduh guys, nah udah tidak terasa kita sudah mau sampai lagi nih, udah jalan Cipadung nih. Aduh lapar ya, boleh makan dulu ya. Habis main bola capek, lemas, tadi makanan dari undangan sudah habis ya, pakai energinya untuk main bola. Nah guys, itu sih ya
itu dia. Ya, pertama kita doakan untuk orang Palestina ya, beri keselamatan. Yang kedua, kita harus cari solusi untuk permasalahan sampah ini ya. Semuanya harus sadar dan harus bisa sendiri ya, pribadinya sendiri, di keluarganya sendiri, menemukan solusi bagaimana menghancurkan sampah ini ya, apalagi plastik ini ya, sampah plastik ini, apalagi sampah pamper dan sebagainya, banyak sampah, aduh luar biasa ya. Tapi kita tetap harus berusaha ya, harus bekerja sama dari aparat dan semuanya, pemerintah, warga, masyarakat gitu ya, harus sadar, jangan cuek. Kita kalau udah banjir nih, kemarin udah mulai hujan, banjir guys di mana-mana. Kenapa? Sampah ya, di got, di selokan, di walungan, di sungai, di mana, aduh, karena terbawa air. Semua sampah yang dibuang di mana saja terbawa air ya, banjir dong gitu. Itu semua salah kita sendiri ya. Itu harus semua ya, manusia ya, masyarakat. Jangan yang sadarnya itu satu dua, sulit kalau satu dua, itu harus semua. Harus ada himbauan atau ketegasan dari pemerintah gitu, berikan hukuman atau apa gitu ya, untuk yang buang sampah, yang tidak, sampahnya tidak dihancurkan. Sekarang kita cuma tiap minggu dikumpulkan gitu ya, diakut ke TPA, TPU, pembuangan akhir, pembuangan umum ya. Intinya jadi numpuk, dan mau dibakar juga kan riuh kalau udah numpuk mah gitu ya. Oke guys, kita sudah sampai rumah ya. Terima kasih udah yang mau nonton. Sekali doakan mudah-mudahan diberi keselamatan, dan yang menyerangnya itu beri kecelakaan, amin. Dan kita mudah-mudahan semuanya sadar atas lingkungan kita ya, bisa bekerja untuk dapat menghilangkan sampah ini ya, solusi untuk sampah ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya, diberkahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.